Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah birrul karim ar-ra'ufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan juta-juta nikmat, sehingga kita dapat bermuajahah di channel YouTube kali ini, dan insya Allah berkah. Kedua, sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti zaman ini. Ayyuhal hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ummu Kulsum dari PAI 4F. Di sini saya akan membawakan ceramah dengan judul Hidup Sederhana Adalah Kunci Hidup Bahagia. Ayyuhal hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kebahagiaan dalam pandangan Islam tidak hanya berkutat pada sisi materi. Islam pada dasarnya memandang masalah materi sebagai sarana, bukan tujuan. Kebahagiaan tidak hanya diperoleh dengan hal-hal yang bersifat materialistis saja. Pada hakikatnya kebahagiaan diperoleh ketika kita dapat merasakan kepuasan maksimal dari apa yang kita peroleh dan dari apa yang telah kita berikan. Betul apa betul? Ayyuhal hadirin wal hadirat fillah. Sederhana adalah kata yang bermakna bersahaja dan tidak berlebih-lebihan, tidak pula bermegah-megahan. Orang yang sederhana ketika hidupnya susah, dia tidak akan terdorong untuk menghalalkan berbagai macam cara demi menggapai harta. Begitupun ketika hidupnya senang, orang yang sederhana tidak akan tergoda untuk bermewah-mewahan. Adapun firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Al-ayah, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan pembelanjaan itu ialah di tengah-tengah antara demikian. Kemudian dalam mahfuzat dikatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah di tengah-tengah, sehingga tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir. Tidak seperti orang yang mempunyai 10 gedung bertingkat, 10 mobil mengkilat, uangnya berlipat, istrinya. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada manusia agar dalam pemenuhan kebutuhannya dilakoni secara bersahaja, tidak berlebih-lebihan, sehingga di tengah-tengah, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Yang artinya,
Wa kulu dan makanlah, washrabu dan minumlah, wala tusrifu dan janganlah berlebih-lebihan. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai al-musrifin, orang-orang yang berlebih-lebihan. Sehingga orang sederhana adalah mereka yang dalam pemenuhan kebutuhannya sesuai, tidak berlebihan dan tidak di luar kebutuhannya, sehingga kebutuhan keluarganya terpenuhi dan tidak pula kekurangan. Jadi mereka membelanjakannya secara adil. Kemudian ada pepatah yang mengatakan, jika kita tidak memiliki apa yang kita sukai, maka sukailah apa yang kita miliki. Sehingga hidup sederhana bukan berarti miskin, bukan? Hadirin wal hadirah, muslimin wal muslimat. Hidup ibarat roda, kadang berada di atas menangguk berbagai kenikmatan, tetapi siapa sangka tiba-tiba berada di bawah. Kemudian hidup penuh dengan kesulitan, bukan? Maka tidak ada pihak yang patut disalahkan kecuali dirinya sendiri. Kenyataan yang pahit lagi menghinakan ini bisa saja menimpa rumah tangga seseorang yang dulunya bergelimangan harta lantaran kesalahan dalam mengatur keuangan atau kecerobohannya dalam bertindak dan bersikap. Tiba-tiba hartanya lenyap. Oleh karena itu syariat Islam telah memperingatkan kepada kita semua sebagai manusia untuk dalam pembelanjaan tidak berlebih-lebihan. Kemudian bayangkan apa yang membuat Qarun ditenggelamkan ke bumi, apa yang membuat Fir'aun ditenggelamkan ke laut, apa yang membuat Sa'labah mati dalam kekufuran, yaitu mereka mengingkari nikmat Allah. Mereka jauh dari kata kesederhanaan sehingga berujung penyiksaan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, orang yang hidup dalam kemewahan maka akan mengalami kesulitan karena menghadapi berbagai macam keadaan yang tidak menutup kemungkinan datang padanya persoalan-persoalan yang tidak memungkinkan orang tersebut menyelesaikannya dalam keadaan nyaman. Betul apa betul? Sehingga hidup sederhana adalah kuncinya dari hidup bahagia. Jadi hiduplah sesuai hati, jangan sesuai gengsi. Ayolah hadirin wal hadirah fillah. Lalu manfaat dari hidup sederhana itu apa saja? Banyak sekali manfaat dari hidup sederhana, yaitu dengan hidup sederhana dapat menghindarkan kita dari sifat sombong, karena kesederhanaan merupakan cerminan dari kerendahan hati seseorang. Dan seorang yang beriman, orang yang beriman akan senantiasa menjaga kerendahan hatinya dan menghindari sifat sombong. Betul apa betul? Kemudian dengan hidup sederhana kita juga terhindar dari perbuatan tercela, perbuatan ingkar, yang mana dikatakan bahwasanya orang yang boros adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah makhluk yang ingkar kepada Allah. Kemudian dengan hidup sederhana pula kita dapat lebih pandai lagi bersyukur akan nikmat Allah sekecil apapun, karena masih ada orang yang di bawah kita dari segi ekonomi. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan jangan pandang orang yang ada di atasmu. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat yang diberikan kepadamu. Sehingga dengan demikian hidup sederhana juga dapat menambah keimanan seseorang, bukan?
Akan tetapi bukan berarti kita sebagai seorang muslim harus menghapus daging dari menu kita umpamanya, yang sebenarnya masih bisa dijangkau oleh kita. Dan kemudian membeli atau mengenakan pakaian yang kumuh atau tambalan atau kotor, kan seperti itu. Akan tetapi sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu janganlah kamu bakhil lagi kikir sehingga tidak memberi kepada siapapun, dan jangan pula berlebih-lebihan dalam menggunakan uang karena mengakibatkan kesulitan di luar kemampuanmu, mengakibatkan pembelanjaannya di luar kemampuanmu. Dan juga jangan melebihi apa yang kamu dapatkan sehingga tidak menyusahkanmu. Betul apa betul? Yuk ayolah hadirin wal hadirat, kita nyanyi tentang hidup sederhana, yaitu yang dinyanyikan oleh The Massive tentang hidup sederhana. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan kesalahannya saya minta maaf, karena kekurangan datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.